Pada bulan Agustus ini, kita akan menghadapi musim gerhana kedua sekaligus musim gerhana terakhir untuk tahun 2026. Fokusnya akan ada di gerhana matahari total di Leo dan gerhana bulan parsial di Pisces. Jadi dua zodiak ini yang akan menjadi titik energi terbesar dan terberat. Jadi bagi mereka atau bagi Anda yang punya ada bagian dari chart Anda yang di Leo atau di Pisces, harap bersiap-siap dan berhati-hati. Juga harap teliti. Gerhana matahari di Leo yang akan terjadi tanggal 12 itu adalah gerhana matahari dengan noda selatan. Artinya, itu adalah gerhana matahari di mana kita dituntut oleh alam semesta untuk melepas sesuatu. Dan kita tidak punya andil untuk mengatakan tidak atau iya. Jadi kita benar-benar tidak punya, maksudnya kita tidak punya kemampuan untuk menolak. Karena sifat gerhana itu adalah alam semesta atau Tuhan menurunkan sesuatu agar kita kembali ke jalan yang benar. Itu adalah efek dari gerhana. Karena ini adalah gerhana dengan noda selatan bulan, artinya lepas, melepas. Sementara pada akhir bulan akan ada gerhana bulan parsial di Pisces. Ini adalah gerhana dengan noda utara, artinya mendapatkan sesuatu. Tapi ini karena ini gerhana bulan, sesuatu yang kita dapatkan atau ada rezeki baru atau sesuatu yang terbuka di depan kita itu lebih ke dalam hal mohon maaf, emosi. Karena bulan itu emosi kita. Jadi gerhana matahari akan lebih terlihat efeknya di dunia sekitar kita, 3 dimensi, sementara gerhana bulan akan lebih terlihat efeknya di dalam diri kita. Selain dua gerhana ini, bulan Agustus juga kita akan melihat berbagai planet pindah. Venus pindah ke Libra, Merkurius pindah ke Leo dan Virgo, Mars pindah ke Cancer, dan juga matahari nanti akhirnya di akhir bulan akan pindah ke Virgo dengan menandakan musim Virgo, permulanya musim Virgo. Jadi ini adalah penjelasan dan ramalan singkat saya untuk kejadian astrologi, energi astrologi bulan Agustus untuk seluruh 12 zodiak. Untuk rising sign pertama, kita akan ke Aries rising yang paling tepat, disusul bagi mereka yang memiliki matahari di Aries atau bulan di Aries. Bagi Aries rising, bulan Agustus ini fokusnya ada di rumah Leo dan di rumah Pisces. Artinya rumah Leo itu bagi Aries rising adalah rumah atau divisi kelima, di mana gerhana akan terjadi di situ, gerhana matahari, yaitu anak, kreativitas, hobi, romantisme, dan cinta, serta rumah ke-12, rumah Pisces, bagi Aries rising. Karena disinilah akan terjadi gerhana bulan di Pisces. Rumah ke-12 itu apa? Kesehatan mental, spiritualitas, tempat di mana kita recharge, atau menyendiri supaya kita bisa kembali hidup, kembali segar, kembali sehat. Jadi fokus pada bulan Agustus ini sangat-sangat heavy atau sangat-sangat berat di kreativitas, romantisme, cinta, dan anak kita, serta kesehatan mental bagi Aries rising. Selain itu, berbagai macam planet akan pindah zodiak. Ya, bagi Aries, Mars akan masuk ke Cancer, rumah keempat, keluarga. Kemudian Venus akan masuk ke Libra, rumah ketujuh, relationship, cinta, pernikahan. Ya, Merkurius akan masuk ke Leo, anak, kreativitas, cinta. Tapi juga setelah dari Leo dia akan masuk ke Virgo, kesehatan. Detail dari pekerjaan kita, binatang peliharaan. Tentu saja matahari akan pindah dari Leo ke Virgo. Artinya di akhir bulan Aries rising fokusnya akan juga mulai di kesehatan. Karena matahari masuk ke Virgo, bagi Aries Virgo itu adalah rumah ke-6, kesehatan. Detail dari pekerjaan, bagaimana kita menstruktur kehidupan sehari-hari. Begitu. Jadi rumah-rumah tersebut, event-event atau kejadian astrologi yang akan terjadi pada bulan Agustus ini akan memfokuskan energi bagi Aries rising itu di keluarga, anak, cinta, kesehatan, kerja, pernikahan atau relationship, serta juga kesehatan mental kita. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Taurus rising yang paling tepat, justru bagi mereka memiliki matahari di Taurus atau bulan di Taurus. Bagi Taurus rising, selama bulan Agustus ini kita akan menghadapi dua gerhana, yaitu gerhana matahari di Leo dan gerhana bulan di Pisces. Nah, bagi Taurus rising, gerhana matahari ini akan terjadi di rumah atau divisi keempat.
Karena Leo itu bagi Taurus rising adalah rumah atau divisi keempat. Rumah atau divisi keempat itu apa? Keluarga, properti kita, rumah kita, ibu kita, silsilah kita. Jadi gerhana ini akan menunjukkan pada kita apa yang harus kita lepas dalam hal keluarga kita, rumah kita, apapun yang ada dalam rumah kita, ibu kita, properti kita, apapun yang berkaitan dengan rumah dan keluarga, ada sesuatu yang harus kita lepas. Nah, sementara itu gerhana bulan akan terjadi di Pisces. Bagi Taurus rising, Pisces ini adalah rumah ke-11. Artinya apa? Akan ada sesuatu yang baru, tapi mulainya dari dalam dulu, emosi kita, didatangkan dari gerhana bulan di Pisces ini, dalam hal rumah ke-11. Apa itu rumah ke-11? Teman, social media, networking. Tapi dimulainya lagi dalam hati kita dulu. Nah, selain itu akan ada planet-planet lain yang akan berpindah lokasi atau pindah zodiak, dan ini akan menandakan energi baru, yaitu planet Mars akan pindah ke Cancer, Venus pindah ke Libra, kemudian Merkurius pindah ke Leo, kemudian ke Virgo, dan akhirnya di akhir bulan akan terjadi perpindahan matahari ke Virgo, menandakan musim Virgo, dimulainya musim Virgo. Bagi Taurus rising, Cancer itu adalah rumah atau divisi ketiga, artinya planet Mars akan ke situ. Jadi akan ada sesuatu yang mungkin challenging, atau juga sesuatu yang mungkin berkaitan dengan ambisi kita dalam hal komunikasi, skill, ya kan? Begitu juga dengan kendaraan pribadi, gadget kita, atau mungkin adik-beradik. Karena Mars akan pindah ke situ. Tentu saja Merkurius akan pindah ke Leo, kemudian ke Virgo, jadi rumah keempat dan rumah kelima. Jadi pemikiran kita akan beralih dari keluarga ke kreativitas dan anak. Kemudian matahari di akhir bulan akan pindah ke Virgo, artinya menandakan musim Virgo. Bagi Taurus rising ini adalah menandakan musim di mana Anda bisa sedikit senang. Kenapa? Karena rumah kelima itu adalah rumah kesenangan, hobi, kreativitas. Ini juga rumah anak, hal-hal yang membuat kita bahagia. Dan tentu saja planet Venus akan, bagi Taurus rising, Venus itu akan pindah ke Libra, yaitu rumah atau divisi ke-6. Artinya akan ada sedikit tambahan energi positif dalam hal kesehatan, dalam hal pekerjaan, dan juga dalam hal binatang peliharaan kita. Jadi, rumah ke-11 pertemanan, rumah ke-3 adik-beradik, rumah ke-4 keluarga, rumah ke-5 kreativitas dan anak, serta rumah ke-6 kesehatan dan pekerjaan kita, semua rumah-rumah ini akan teraktivasi selama bulan Agustus. Untuk rising berikutnya, kita akan ke Gemini rising yang paling tepat, so bagi mereka memiliki matahari di Gemini atau bulan di Gemini. Bagi Gemini rising, selama bulan Agustus ini, fokusnya akan ada di gerhana matahari di Leo dan gerhana bulan di Pisces. Bagi Gemini rising, gerhana matahari di Leo ini akan terjadi di rumah atau divisi ketiga, karena Gemini pertama, Cancer kedua, Leo ketiga. Artinya akan ada gerhana atau energi yang tidak terduga, energi yang intens, yang harus kita jalani dalam hal adik-beradik, dalam hal komunikasi, skills, dalam hal knowledge kita, bagaimana kita memproses informasi, pikiran ya, kecerdasan kita. Juga ada hal berkaitan dengan gadget kita dan kendaraan pribadi. Jadi untuk hal-hal tersebut harap berhati-hati karena gerhana akan terjadi di sini. Nah, untuk gerhana bulan di Pisces di akhir bulan akan terjadi di rumah atau divisi ke-10. Artinya akan mungkin ada sesuatu yang baru dalam hal karir kita. Karena rumah ke-10 itu karir bagi Gemini rising. Nah, selain itu, kita akan juga menghadapi beberapa planet yang pindah zodiak. Energinya baru lagi, yaitu Venus pindah ke Libra, Merkurius pindah ke Leo, kemudian pindah ke Virgo, kemudian Mars pindah ke Cancer, dan tentu saja matahari akan memasuki musim Virgo di akhir bulan. Ya, jadi bagi Gemini rising, ya, semua rumah-rumah yang dikuasai oleh zodiak ini akan berubah energinya. Contohnya, Merkurius akan pindah ke Leo, kemudian ke Virgo. Artinya, bagi Gemini rising, fokusnya akan ada di komunikasi dan adik-beradik, Leo, kemudian pindah ke keluarga dan properti, Virgo. Venus akan pindah ke Libra. Ya kan? Artinya, bagi Gemini rising, Libra itu rumah kelima. Artinya akan ada energi positif baru dalam hal kreativitas, hobi, kesenangan, cinta, dan anak. Kemudian planet Mars akan pindah ke Cancer. Nah, bagi Gemini rising, Cancer itu rumah kedua. Artinya akan ada ambisi baru dalam hal uang. Cancer itu rumah kedua ya. Rumah kedua itu uang. Tapi kita juga harus ingat, Mars itu adalah planet yang bukan hanya ambisius, tapi juga planet yang akan memotong sesuatu yang tidak perlu.
Jadi mungkin ada pemotongan dalam hal uang atau pengeluaran kita atau penghasilan kita apapun itu, tapi yang jelas akan ada ambisi baru dalam hal uang. Cancer, rumah kedua bagi Gemini rising. Jadi rumah Cancer, rumah uang. Rumah Leo, rumah adik-beradik dan komunikasi. Rumah Virgo itu adalah rumah keluarga dan properti. Rumah Libra itu adalah rumah anak dan rumah kreativitas serta rumah hobi dan rumah cinta. Rumah kita bisa berekspresi, ya. Serta Pisces di mana gerhana bulan terjadi. Itu adalah rumah karir kita atau divisi yang mensimbolkan karir kita. Jadi semua rumah-rumah atau divisi ini akan teraktivasi bagi Gemini rising selama bulan Agustus. Untuk rising yang berikutnya, kita akan ke Cancer rising yang paling tepat, disusul bagi mereka memiliki matahari di Cancer atau bulan di Cancer. Bagi Cancer rising, selama bulan Agustus ini fokusnya akan ada di dua gerhana, yaitu gerhana matahari total di Leo dan gerhana bulan di Pisces. Bagi Cancer rising, ini akan menyentuh titik atau divisi yang sangat berkaitan dengan kehidupan kita. Kenapa? Karena bagi Cancer, Leo itu adalah rumah kedua. Artinya akan ada gerhana matahari yang sangat intens di rumah atau divisi yang berkaitan dengan uang. Jadi saya betul-betul berharap selama bulan Agustus ini Cancer rising berhati-hati soal uang. Sangat berhati-hati. Karena gerhana itu bisa membuat Anda kehilangan uang tiba-tiba. Ingat, gerhana matahari di Leo ini adalah gerhana dengan noda selatan. Artinya ada pelepasan di situ. Anda tidak mau kan kehilangan uang. Begitu. Jadi harap ekstra hati-hati. Tapi walaupun begitu, gerhana bulan di akhir bulan di Pisces ini memiliki hubungan yang harmonis dengan Cancer karena sesama zodiak air, Cancer dan Pisces. Nah, ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-9. Artinya akan ada impetus atau energi baru dalam hal traveling, agama, dalam hal perguruan tinggi, dalam hal bagaimana kita frame kehidupan kita, optimisme. Begitu. Dan gerhana bulan ini juga akan bermulai dari dalam, karena bulan itu emosi ya, dari dalam dulu baru keluar. Dan ini berkaitan dengan noda utara bulan, artinya akan ada sesuatu yang datang, bukan melepas kayak noda selatan. Jadi ini cukup positif bagi Cancer rising. Nah, selain dua gerhana ini, Cancer rising juga akan mengalami berbagai macam hal, antaranya planet Mars pindah ke Cancer rising, rumah pertama Anda. Kemudian Venus akan pindah ke Libra, rumah keempat Anda. Kemudian matahari akan pindah di akhir bulan ke Virgo, ya, rumah ketiga Anda. Dan tentu saja Merkurius akan pindah pertama ke Leo, kemudian ke Virgo. Ya. Virgo itu adalah, Virgo itu bagi Cancer rising itu rumah ketiga. Jadi matahari akan pindah ke Virgo, rumah ketiga. Ya. Kemudian Merkurius akan pindah ke Libra, kemudian ke Virgo, artinya dari rumah kedua dan rumah ketiga. Artinya apa? Leo itu keuangan, rumah kedua. Virgo itu adalah, bagi Cancer rising, Virgo itu adalah komunikasi, skills, dan adik-beradik rumah ketiga. Libra itu adalah rumah keempat, properti, ibu, keluarga. Ya. Setelah itu, Pisces itu bagi Cancer rising adalah traveling, agama. Bagaimana kita mengekspansi pikiran kita, membuka pikiran kita, rumah ke-9. Nah, planet Mars akan pindah ke Cancer di rumah pertama, artinya akan ada energi baru di tubuh Anda sendiri. Rumah pertama, rumah Mars pindah ke Cancer. Tapi harus ingat, Mars di Cancer itu tidak nyaman. Kenapa? Karena tiba-tiba emosi kita bisa meledak. Mars juga dalam astrologi kesehatan itu inflamasi, hati-hati dengan inflamasi. Perhatikan makan kita. Jadi tubuh kita, keuangan kita, adik-beradik kita, skills kita, komunikasi kita, keluarga kita, serta rencana perjalanan kita, event traveling kita, dan juga pola pikir kita, semua ini akan teraktivasi selama bulan Agustus. Untuk rising yang berikutnya, kita akan ke Leo rising yang paling tepat, disusul bagi mereka memiliki matahari di Leo atau bulan di Leo. Bagi Leo rising, selama bulan Agustus ini, Anda akan menjadi salah satu bintangnya. Kenapa? Karena gerhana akan terjadi di zodiak Anda, di rumah pertama. Artinya apa? Akan ada energi yang tidak terduga yang terjadi dalam hal tubuh, dalam hal aura, dalam hal tenaga, dalam hal bagaimana kita dilihat oleh orang lain. Karena di rumah pertama. Jadi harap hati-hati dengan kesehatan kita dan penampilan kita. Gerhana bulan di Pisces akan terjadi di rumah atau divisi ke-8. Artinya apa?
akan ada transformasi untuk kebaikan kita dalam hal psikologi kita dan hati serta emosi kita. Rumah ke-8 juga investasi. Jadi harap berhati-hati juga di situ. Jadi bagi Leo Rising, bulan Agustus ini adalah saat dimana kita sebenarnya bukan dicoba ya, tapi kita dites oleh alam semesta atau Tuhan dalam hal diri kita dan psikologi kita. Serta keuangan kita juga, karena rumah ke-8 juga investasi. Nah, selain itu, akan ada energi lain yang akan pindah, atau akan ada sebuah cerita lainnya, cerita baru. Venus akan pindah ke Libra, Mars akan pindah ke Cancer, Merkurius akan pindah ke Leo, kemudian ke Virgo, dan matahari akan pindah ke Virgo. Jadi, bagi Leo Rising, Libra itu adalah rumah atau divisi. Ya, bagi Leo Rising ya, Libra itu adalah rumah atau divisi ketiga. Karena Leo pertama, Virgo kedua, Libra ketiga. Artinya akan ada sedikit bantuan, bukan sedikit bantuan ya, tapi akan ada bantuan positif dari alam semesta atau Tuhan, karena Venus masuk ke situ, ke Libra dalam hal komunikasi dan adik-beradik. Kemudian matahari di akhir bulan akan pindah ke Virgo, bagi Leo Rising itu rumah kedua, artinya akan ada ambisi baru dalam hal, atau energi baru dalam hal uang. Kemudian Merkurius akan pindah dari Leo, rumah pertama Anda, kemudian pindah ke Virgo, rumah kedua, artinya akan ada fokus dalam hal diri dan uang. Dan tentu saja Mars, planet ambisi, planet amarah, akan pindah ke Cancer. Bagi Leo Rising, Cancer itu adalah rumah ke-12. Artinya akan ada sesuatu yang harus Anda selesaikan dalam hal kesehatan mental. Rumah ke-12, Cancer. Ya. Jadi, selama bulan Agustus ini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, dan Pisces, rumah ke-8, rumah ke-12, rumah pertama, rumah kedua, dan rumah ketiga, semua divisi ini akan teraktivasi selama bulan Agustus. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Virgo rising yang paling tepat, disusul bagi mereka memiliki matahari di Virgo atau bulan di Virgo. Bagi Virgo rising, selama bulan Agustus ini, kita akan menghadapi dua gerhana yang penting, yaitu gerhana matahari di Leo dan gerhana bulan di Pisces. Nah, bagi Virgo ini penting. Kenapa? Karena gerhana bulan di akhir bulan Agustus di Pisces akan beroposisi langsung dengan Virgo. Ingat, bagi Virgo rising, Pisces itu adalah oposisi Anda, rumah ke-7. Jadi gerhana ini akan meng-highlight hubungan Anda dengan orang lain, pernikahan Anda, relationship Anda, dan partnership bisnis Anda. Gerhana bulan di Pisces, di akhir bulan Agustus. Sementara gerhana matahari di Leo yang akan terjadi tanggal 12 akan meng-highlight rumah atau divisi ke-12 bagi Virgo rising. Artinya akan ada sesuatu yang tidak terduga atau sesuatu yang memang harus terjadi yang diamanatkan oleh alam semesta atau Tuhan supaya Anda bisa fokus untuk menyelesaikan sesuatu yang memang harus diselesaikan dalam hal kesehatan mental. Karena terjadi di rumah ke-12. Rumah ke-12 itu kesehatan mental, spiritualitas, istirahat. Rumah di mana kita bermimpi. Bermimpi untuk melepaskan semua beban-beban kita. Kesehatan mental itu. Jadi itu fokusnya. Kesehatan mental, rumah ke-12 bagi Virgo rising. Kita juga harus ingat, selama bulan Agustus akan ada beberapa planet yang akan pindah zodiak, artinya akan pindah energi baru. Yaitu Venus masuk ke Libra, Merkurius pindah ke Leo, kemudian ke Virgo, kemudian matahari pindah ke Virgo, dan tentu saja kita akan menghadapi Mars yang akan pindah ke Cancer. Ini bulan yang cukup penting juga bagi Virgo. Kenapa? Karena Merkurius yang tadinya ada di Leo, bersama-sama dengan gerhana, akan fokus pada kesehatan mental, tapi kemudian Merkurius akan pindah ke Virgo, rumah pertama Anda. Dan Merkurius sangat bagus di rumah pertama. Anda bisa menjadi lebih analitis, bisa menjadi lebih komunikatif, bisa menyelesaikan pekerjaan dengan lebih baik. Ya kan? Merkurius pindah ke rumah pertama. Sementara itu, matahari di akhir bulan juga akan pindah ke Virgo, artinya akan ada tambahan energi baru, vitalitas baru dalam hal tubuh kita, rumah pertama dan energi kita. Nah, planet Venus akan pindah dari Virgo ke dari Virgo ke Libra. Artinya, selama bulan Agustus ini fokusnya akan ada tambahan energi positif dalam hal uang. Karena bagi Virgo, Libra itu rumah kedua. Tambahan positif dalam hal uang. Dengan masuknya Venus ke Libra. Karena itu di rumah kedua bagi Virgo rising. Dan tentu saja planet Mars akan pindah ke Cancer. Bagi Virgo rising, Cancer ini adalah rumah ke-11. Saya sarankan pada Virgo rising harap berhati-hati dengan hubungan pertemanan,
hubungan networking, sosial media, dan komunitas kita. Mars di sini bisa menunjukkan kita ambisi, tapi Mars juga bisa membuat kita mengeluarkan amarah dengan tidak tepat. Karena Mars itu planet yang menguasai atau merupakan planet yang mensimbolkan amarah, ambisi, energi. Planet yang menyimbolkan konflik. Karena masuk ke rumah ke-11 bagi Virgo rising di Cancer, Mars itu sudah tidak nyaman di Cancer. Dan masuk ke rumah ke-11, mungkin bisa terlibat dengan cekcok dengan teman, cekcok di sosial media, cekcok dengan komunitas, atau memiliki dinamika yang kurang bagus dalam hal komunitas atau dalam hal networking. Harap berhati-hati. Tapi Mars di rumah ke-11 juga bagus dalam hal edit, karena ini rumah sosial media, mengedit sosial media kita, mengedit pertemanan kita, mengedit komunitas atau networking kita, sehingga jadi lebih efektif. Jadi bagi Virgo rising, fokusnya akan ada di rumah ke-7, partnership, pernikahan dengan adanya gerhana bulan di Pisces, ya. Kemudian fokusnya akan ada di pertemanan, rumah ke-11, kesehatan mental, rumah ke-12, yaitu Leo, di diri kita, penampilan kita, energi kita, aura kita, rumah pertama, Virgo, dan tentu saja keuangan kita, Libra, rumah kedua. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Libra rising, yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Libra atau bulan di Libra. Bagi Libra rising, bulan Agustus ini bisa dikatakan seperti rising sign lain, adalah bulan yang sangat penting karena akan terjadi dua gerhana, yaitu gerhana matahari total di Leo dan gerhana bulan parsial di Pisces. Bagi Libra rising, Leo itu adalah rumah atau divisi ke-11. Ini berkaitan dengan pertemanan, networking, sosial media, komunitas, relasi sosial kita. Sementara Pisces itu berkaitan, kalau Libra adalah rumah atau divisi ke-6, berkaitan dengan kesehatan, pekerjaan, detail dari kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita memanage kehidupan kita sehari-hari. Karena akan terjadi dua gerhana di dua rumah atau divisi ini. Gerhana matahari total di Leo itu gerhana South Node, noda selatan, artinya melepas. Artinya kemungkinan akan ada teman-teman kita atau lingkungan sosial kita yang toksik yang harus kita lepas. Dan gerhana itu sifatnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semua terserah alam semesta atau Tuhan. Sementara gerhana bulan di Pisces yang akan memunculkan sesuatu yang baru dari dalam emosi kita, baru terrefleksi keluar, itu adalah gerhana bulan noda utara. Artinya akan ada sesuatu yang datang, sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak terduga yang tumbuh, didasarkan pada sesuatu datang dari dalam dulu. Dalam hal pekerjaan, mungkin akan ada pekerjaan baru yang tiba-tiba muncul, atau kesehatan, mungkin Anda selama ini sering sakit, tiba-tiba dengan ada gerhana ini, kesehatan Anda bisa jadi lebih baik. Begitu. Yang jelas, gerhana bulan itu akan membawa lebih banyak hal ke kita, sementara gerhana matahari akan melepas lebih banyak hal ke kita. Selain dua gerhana ini, sebagai Libra rising, yang paling harus diperhatikan adalah Venus. Venus itu penguasa Anda. Venus akan pindah ke Libra di bulan Agustus. Kemudian Merkurius akan pindah ke Leo, kemudian ke Virgo, dan matahari akan pindah ke Virgo juga, sementara Mars akan pindah ke Cancer. Jadi dengan adanya Venus pindah ke Libra di bulan Agustus, glow up. Penampilan Anda akan jadi lebih baik, ya, bagaimana Anda berkomunikasi dengan orang lain jadi lebih baik, aura Anda akan jadi lebih baik, orang akan jadi lebih suka sama Anda, maksudnya energi yang Anda pancarkan itu akan jadi lebih menyenangkan. Karena Venus itu positif. Masuk ke rumah pertama, penampilan, kesehatan, energi, aura kita akan jadi lebih positif. Nah, Merkurius akan pindah ke Leo, kemudian ke Virgo, artinya pertemanan Anda, kemudian rumah 12 yaitu Virgo, Merkurius akan pindah ke situ juga, artinya pertemanan dan kesehatan mental. Dua hal ini akan menjadi fokus di bulan Agustus. Sementara itu, matahari akan pindah ke Virgo di akhir bulan Agustus, artinya dimulainya musim Virgo. Bagi Libra rising, Virgo itu adalah rumah ke-12, jadi Anda akan lebih fokus pada kesehatan mental, fokus pada istirahat. Dan bukan hanya itu, planet Mars akan masuk ke Cancer, bagi Libra itu rumah ke-10. Ini harap agak sedikit berhati-hati ya, karena Mars itu adalah amarah, konflik, begitu juga ambisi, dan rumah ke-10 itu adalah karir Anda, image Anda, bagaimana publik melihat Anda, status Anda di luar sana. Jadi dengan adanya Mars di sini, hati-hati dalam hal konflik, dalam hal amarah, dan gunakan Mars, energi Mars
Mars secara positif, yaitu ambisi dalam hal karir. Jadi bagi Libra Rising, rumah pertama, rumah ke-12, rumah ke-11, rumah ke-10, serta rumah ke-6 yang akan teraktivasi selama bulan Agustus. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Scorpio rising yang paling tepat, disusul bagi mereka yang memiliki matahari di Scorpio atau bulan di Scorpio. Bagi Scorpio rising, bulan Agustus ini akan membawa dua perubahan yang sangat masif dengan adanya gerhana, yaitu gerhana matahari di Leo dan gerhana bulan di Pisces. Bagi Scorpio, gerhana matahari di Leo akan terjadi di titik tertinggi di chart, yaitu rumah ke-10, yaitu karir, ya status, image publik Anda, interaksi Anda. Ini adalah titik tertinggi, artinya ini adalah bagaimana kita ingin dipandang orang lain. Nah, harap berhati-hati karena gerhana matahari itu sifatnya mendadak, tidak terduga, kita tidak punya kemampuan apa-apa untuk menghalangi, dan gerhana matahari di Leo ini sifatnya melepas karena bersatu dengan bulan noda selatan, artinya melepas. Jadi harap sedikit berhati-hati, cautious dalam hal karir, dan bagaimana publik memandang kita atau status kita di luar sana. Bukan hanya itu, gerhana bulan di Pisces bagi Scorpio rising akan terjadi di rumah atau divisi kelima. Rumah atau divisi kelima itu adalah rumah yang positif. Artinya gerhana ini akan membawa sesuatu yang baru dari emosi dulu, dari dalam hal anak, kreativitas, hobi, romantisme, cinta. Karena ini juga gerhana, sifatnya tidak terduga, walaupun gerhana bulan, mungkin akan ada sesuatu yang baru, atau akan ada sesuatu yang relevan, maksudnya bukan apa ya, jadi kayak terpapar gitu, sesuatu yang akhirnya kita sadar karena ini gerhana bulan ini bersatu dengan noda utara bulan, akhirnya kita sadar, dan akibat dari kesadaran tersebut sesuatu yang baru datang, ya kan, kita jadi magnet. Dalam hal apa? Dalam hal anak. Mungkin selama ini kita ingin berusaha punya anak, gagal terus, mungkin gerhana ini akan menunjukkan jalannya. Mungkin dalam hal kreativitas, dalam hal hobi, romantisme, atau mungkin juga cinta. Karena ini berkaitan dengan bulan itu emosi. Dan terjadi di rumah cinta, rumah atau divisi kelima. Selain itu, bagi Scorpio rising, kita juga harus melihat beberapa planet yang juga pindah. Yaitu planet Mars pindah ke Cancer, Mars itu penguasa Anda ya. Mars pindah ke Cancer, Venus pindah ke Libra, kemudian matahari akhir bulan akan pindah ke Virgo, dimulainya musim Virgo, dan Merkurius akan pindah ke Leo, kemudian pindah ke Virgo. Jadi untuk Scorpio rising, Mars pindah ke Cancer itu artinya Mars masuk ke rumah atau divisi ke-9. Ini berkaitan dengan traveling. Mungkin saya yang tepat bagi Anda untuk traveling. Ya. Kemudian Merkurius akan pindah ke Leo, kemudian pindah ke Virgo, artinya pola pemikiran kita akan sangat fokus ke karir, kemudian ke Virgo. Virgo itu adalah bagi Scorpio rising rumah atau divisi ke-11. Artinya kita juga akan memikirkan karir, tapi juga akan memikirkan networking, sosial media, atau teman-teman kita. Dan kemudian Venus akan masuk ke Libra. Ya. Bagi bagi Scorpio rising, Libra itu rumah ke-12. Artinya apa? Venus akan memberikan bukan sedikit ya, cukup banyak hal positif dalam hal kesehatan mental. Karena Venus itu adalah planet positif, beneficial. Jadi dia akan membawa solusi atau membawa sesuatu ketenangan dalam hal kesehatan mental. Jadi bagi Scorpio rising, selama bulan Agustus ini, rumah atau divisi yang akan teraktivasi adalah rumah ke-12, rumah Libra, kesehatan mental, rumah ke-11 yaitu Virgo, networking, social media, teman-teman, rumah ke-10 Leo, karir, status kita, ya. Kemudian Cancer, rumah ke-9 traveling, dan tentu saja akan terjadi gerhana bulan di Pisces yang akan membawa perubahan dalam hal rumah kelima, yaitu anak ataupun cinta. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Sagittarius rising yang paling tepat, disusul bagi mereka yang memiliki matahari di Sagittarius atau bulan di Sagittarius. Bagi Sagittarius rising, bulan Agustus ini adalah bulan gerhana yang merupakan sebuah bulan yang intens. Akan terjadi dua gerhana, yaitu gerhana matahari total di Leo dan gerhana gerhana bulan parsial di Pisces. Bagi Sagittarius rising, gerhana bulan yang akan terjadi di akhir bulan Agustus, gerhana bulan parsial di Pisces, akan meng-highlight rumah atau divisi keempat. Karena gerhana bulan ini bersatu dengan noda utara bulan, ya, artinya akan ada sesuatu yang datang. Tapi mulai dengan kejutan, tapi kejutan itu datang dari emosi kita dulu. Rumah keempat itu apa? Keluarga, properti, ya, ibu. Nah, selain itu, gerhana matahari di Leo, gerhana matahari total di Leo yang bersatu dengan noda selatan bulan,
bagi Sagittarius rising akan terjadi di rumah atau divisi ke-9. Artinya apa? Akan ada sesuatu yang tidak terduga dalam hal traveling, dalam hal luar negeri, dalam hal visa, dalam hal universitas. Jika Anda berkaitan dengan kasus hukum atau sedang mengalami sesuatu yang berkaitan dengan kasus hukum, akan ada sesuatu yang tidak terduga yang terjadi di situ. Ya, rumah ke-9 juga berkaitan dengan spiritualitas, agama. Itu juga hal-hal yang tidak terduga bisa terjadi. Nah, selain dua gerhana ini, akan terjadi juga perpindahan planet yang akan membawa energi baru. Contohnya, Venus pindah ke Libra, Mars pindah ke Cancer, setelah itu Merkurius pindah ke Leo, kemudian pindah ke Virgo, dan matahari di akhir bulan akan pindah ke Virgo, menandakan musim Virgo. Nah, bagi Sagittarius rising, planet Venus ya pindah planet Venus pindah ke Libra bagi Sagittarius rising, itu akan terjadi di rumah atau divisi ke-11. Artinya akan ada sesuatu yang sangat menyenangkan atau energi positif dalam hal teman, networking, sosial media. Ya, kemudian akhir bulan akan terjadi matahari akan pindah ke Virgo, musim Virgo. Bagi Sagittarius rising, Virgo itu rumah ke-10. Jadi mulai akhir bulan, musim Virgo dimulai, fokus Anda adalah karir. Kemudian Merkurius tentu saja pindah dari Leo, kemudian ke Virgo, kedua zodiak ini. Virgo rumah ke-10, sementara Leo tempat gerhana terjadi, Merkurius juga sedang ada di situ, artinya akan ada fokus yang ekstra juga dalam hal traveling. Nah, bagi Sagittarius rising, Mars akan pindah ke Cancer. Mars di Cancer ini akan memasuki rumah atau divisi ke-8. Rumah atau divisi ke-8 ini bisa dikatakan rumah yang memang natural terhadap Mars. Tapi ekspresi Mars di Cancer itu negatif, kurang bagus. Mars tidak begitu nyaman di Cancer. Artinya apa? Harap berhati-hati dengan investasi. Karena rumah ke-8 itu investasi, rumah ke-8 juga seks, keintiman, transformasi. Karena rumah ke-8 juga berkaitan dengan kematian, tubuh Anda dan psikologi, harap berhati-hati. Ya, cek dan recheck semua hal. Jika Anda ingin traveling, cek. Ya, kesehatan Anda cek. Begitu. Kontrol juga keuangan kita. Jadi bagi Sagittarius rising selama bulan Agustus ini, rumah ke-8, 9, 10, 11, serta rumah ke-4 akan teraktivasi. Jadi keluarga, keintiman, investasi, traveling, karir, dan pertemanan. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Capricorn rising yang paling tepat, disusul bagi mereka memiliki matahari di Capricorn atau bulan di Capricorn. Bagi Capricorn rising, bulan Agustus ini akan membawa highlight terhadap dua gerhana yang sangat penting. Musim gerhana ya, bulan Agustus, yaitu gerhana matahari total noda selatan bulan di Leo, dan gerhana bulan parsial noda utara bulan di Pisces. Nah, bagi Capricorn rising, ya, Leo itu adalah rumah atau divisi ke-8. Berkaitan dengan keintiman, transformasi, investasi, psikologi. Ya, juga berkaitan dengan kematian, ya kan, berkaitan dengan hal-hal tabu, hal-hal yang tidak terlalu ingin kita pikirkan. Jadi harap berhati-hati, extra careful dalam hal uang, dalam hal kesehatan, dalam hal keintiman. Ya, harap berhati-hati dalam hal psikologi kita. Jangan terlalu banyak melakukan hal-hal yang risky. Nah, sementara gerhana bulan di Pisces bagi Capricorn rising akan terjadi di rumah atau divisi ketiga. Ini adalah gerhana dengan noda utara. Artinya akan ada hal yang datang. Nah, karena ini gerhana bulan sifatnya dari dalam dulu, emosi, jadi akan ada sesuatu yang mungkin sesuatu yang baru atau suatu kesadaran dalam hal emosi yang datang diakibatkan oleh energi gerhana ini yang membuat komunikasi kita jadi lebih baik karena terjadi di rumah ketiga ya. Komunikasi kita jadi lebih baik, hubungan kita dengan adik-beradik jadi lebih baik. Dan juga mungkin ada hubungan dengan skill kita, dengan gadget kita, atau mungkin dengan kendaraan pribadi kita. Yang jelas sesuatu di situ. Ya, gerhana itu efeknya bisa tidak terduga, tapi karena ini berkaitan dengan noda utara bulan, sesuatu akan datang. Ya, ada sesuatu yang baru. Nah, selain kedua kejadian ini, bagi Capricorn rising selama bulan Agustus juga kita harus memperhatikan planet Venus pindah ke Libra, Mars pindah ke Cancer, Merkurius pindah ke Leo, kemudian pindah ke Virgo. Ya, setelah itu matahari juga akan pindah ke Virgo. Jadi bagi Capricorn rising, Libra itu adalah rumah keempat. Venus masuk ke Libra. Artinya akan ada glow up atau akan ada energi positif dalam hal karir. Ya, kemudian
matahari di akhir bulan akan pindah ke Virgo. Bagi Capricorn rising, Virgo itu adalah rumah ke-9, artinya akan ada energi tambahan dalam hal traveling, dalam hal agama, dalam hal skill, ilmu, atau jika kita ingin melamar ke universitas atau S2, S3 begitu. Kemudian Merkurius akan pindah dari Leo, kemudian pindah juga ke Virgo. Artinya traveling rumah ke-9 dan Leo rumah ke-8 investasi. Dua rumah ini akan menjadi fokus dalam hal pikiran kita, karena Merkurius itu pikirannya, mindset kita. Jadi fokus kita dalam hal rumah ke-8 dan rumah ke-9. Dan tentu saja planet Mars akan masuk ke rumah ke-7, yaitu Cancer. Karena bagi Capricorn rising, Cancer itu rumah ke-7. Artinya apa? Mars itu konflik, Mars itu ambisi, Mars itu energi panas, Mars itu drive kita. Ya kan? Mars itu adalah amarah. Dan itu Mars masuk ke rumah ke-7 bagi Capricorn rising. Rumah ke-7 itulah rumah pernikahan, relationship, partnership, bisnis, relasi. Harap berhati-hati. Perlakukan partner kita dengan baik, perlakukan pasangan kita dengan baik, dan perlakukan partnership bisnis kita juga dengan baik. Untuk rising berikutnya, kita akan ke Aquarius rising yang paling tepat, justru bagi mereka memiliki matahari di Aquarius atau bulan di Aquarius. Bagi Aquarius rising, selama bulan Agustus ini akan ada dua gerhana yang sangat penting yang terjadi. Salah satunya yaitu gerhana matahari total di Leo dan gerhana bulan parsial di Pisces. Bagi Aquarius rising, dua gerhana ini di bulan Agustus ini akan terjadi di bagian dari chart Anda yang penting. Bagi Aquarius rising, Pisces itu ada rumah kedua. Gerhana bulan parsial di Pisces akan merupakan gerhana dengan noda utara. Artinya akan ada sesuatu yang baru yang datang. Terjadi di rumah atau divisi kedua bagi Aquarius rising, yaitu uang. Sementara gerhana matahari total di Leo, ini adalah gerhana dengan noda selatan, melepas. Bagi Aquarius rising, Leo itu rumah ke-7. Pernikahan, relationship, partnership. Pernikahan bisnis. Relasi bisnis. Partnership bisnis. Kontrak. Uang dan relationship pernikahan kita dan partner bisnis kita, dua-duanya akan sangat terdampak oleh energi gerhana ini. Jadi harap ekstra hati-hati. Selain itu bagi Aquarius rising, beberapa planet juga akan pindah zodiak, artinya akan ada energi baru. Yaitu Venus pindah ke Libra, Merkurius pindah ke Leo, kemudian pindah ke Virgo, ya, Mars pindah ke Cancer, dan tentu saja di akhir bulan kita akan memasuki musim Virgo, artinya matahari pindah ke Virgo. Nah, bagi Aquarius rising, ya, Mars pindah ke Cancer itu adalah rumah atau divisi ke-6. Akan ada energi baru, ambisi baru dalam hal kesehatan, pekerjaan, bagaimana kita memanage kehidupan sehari-hari. Tapi juga konflik, harap berhati-hati. Sementara Venus pindah ke Libra, bagi Aquarius rising itu adalah rumah atau divisi ke-9. Artinya akan ada suatu energi positif dalam hal traveling. Libra. Venus, Libra, rumah ke-9, traveling, energinya positif bagi Aquarius rising. Nah, kemudian matahari pindah ke Virgo, akan ada energi baru, atau ambisi baru, atau fokus baru dalam hal rumah ke-8, yaitu investasi, keintiman, seks. Dan tentu saja, Merkurius akan pindah ke Leo, bersama-sama dengan gerhana, dan setelah itu akan pindah juga ke Virgo dalam waktu 1 bulan ini. Artinya apa? Fokus Anda dalam hal pikiran, karena Merkurius itu adalah pikiran kita, mindset kita, adalah dalam hal partnership, rumah ke-7, pernikahan atau bisnis, dan juga keintiman dan investasi, rumah ke-8. Kedua rumah itu akan teraktivasi. Jadi selama bulan Agustus ini, fokus bagi Aquarius rising adalah Pisces, rumah kedua, uang, kemudian Cancer, rumah ke-6, ya, kesehatan, setelah itu pekerjaan dan detail kehidupan kita. Leo, rumah ke-7, relationship, pernikahan. Virgo, ya, bagi Aquarius rising, Virgo rumah ke-8, keintiman, investasi, transformasi. Dan tentu saja bagi Aquarius rising, Libra, rumah ke-9, traveling. Untuk rising saham berikutnya, kita akan ke Pisces rising yang paling tepat, justru bagi mereka memiliki matahari di Pisces atau bulan di Pisces. Bagi Pisces rising, bulan Agustus ini kita akan menghadapi dua gerhana, dan salah satunya ada di zodiak Anda. Artinya Anda adalah salah satu bintang di bulan Agustus ini. Akan terjadi gerhana bulan parsial di Pisces yang merupakan gerhana noda utara bulan di rumah pertama Anda. Artinya akan ada sesuatu kesadaran dalam hal penampilan, aura, energi, kesehatan Anda, fisik Anda, yang akan membuat
hal-hal positif, sebenarnya bukan hal positif, tapi akan membuat hal-hal baru datang ke kehidupan Anda. Tapi itu karena ini gerhana bulan, akan dimulai dari emosi dulu, dari dalam dulu. Baru itu terefleksi keluar. Nah, selain gerhana bulan di Pisces, akan terjadi gerhana matahari di Leo. Gerhana matahari total di Leo ini adalah gerhana dengan noda selatan, artinya melepas. Bagi Pisces rising, Leo itu adalah rumah keenam. Rumah keenam itu apa? Kesehatan. Ya, detail pekerjaan, bagaimana kita memanage kehidupan sehari-hari. Saya benar-benar mengharapkan Pisces rising atau mereka yang memiliki energi Pisces yang kuat, tolong berhati-hati, tolong check up, tolong fokus pada kesehatan. Karena apa? Karena gerhana ini adalah gerhana yang dengan noda selatan melepas dan gerhana sifatnya tidak terduga. Bukan menakut-nakuti, tapi dalam musim gerhana ini fokus pada kesehatan. Diet kita, olahraga kita, suplemen kalau bisa, ya kan, puasa intermittent kalau bisa, ya kan, yang jelas kesehatan. Sehingga kalau ada hal-hal tidak terduga terjadi, bisa dimitigasi. Nah, selain kedua hal ini, ya kan, kita juga harus fokus pada beberapa planet lain yang akan berpindah zodiak dan akan membentuk energi baru. Bagi Pisces rising yaitu Venus pindah ke Libra, Merkurius pindah ke Leo, kemudian pindah ke Virgo, akhir bulan matahari pindah ke Virgo, dan tentu saja planet Mars akan pindah ke Cancer. Bagi Pisces rising, Mars pindah ke Cancer itu akan mengaktifasi rumah atau divisi ke 5. Karena bagi Pisces, Cancer itu kelima. Rumah kelima. Rumah kelima itu apa? Anak, kreativitas, hobi, kesenangan, cinta, hal-hal yang membuat kita tersenyum, bahagia. Ini adalah rumah joy, rumah kebahagiaan. Mars di sini akan membuat kita ambisius terhadap hal-hal tersebut, tapi juga bisa mengakibatkan konflik. Contohnya, Mars di rumah kelima itu berkaitan dengan anak. Hati-hati dengan konflik dengan anak. Tapi hal positifnya, kita akan jadi lebih ambisius terhadap anak kita. Jika kita tidak punya anak, ini mungkin saat yang tepat kita punya anak, karena ada energi ekstra di situ. Selain Mars di Cancer, tentu saja planet Merkurius akan pindah ke Leo, kemudian ke Virgo. Artinya, Merkurius, pikiran kita akan fokus ke rumah ke-6, kesehatan, pekerjaan, dan Virgo, rumah ke-7, pernikahan, relationship. Di akhir bulan, matahari akan pindah ke Virgo. Artinya, Virgo itu adalah bagi Pisces rising rumah ke-7, artinya di akhir bulan fokus kita ketika musim Virgo bermulai adalah dalam hal pernikahan kita, relationship kita, partnership business. Dan tentu saja planet Venus bagi Pisces rising akan masuk ke Libra. Venus di Libra itu kuat, bagus, positif. Dan dia akan memasuki rumah atau divisi ke-8 Anda, karena bagi Pisces rising, Libra itu rumah ke-8. Nah, rumah ke-8 bagi Pisces rising itu apa? Tentu saja itu adalah investasi, kemudian transformasi, keintiman, seks. Ya. Jadi akan ada hal-hal positif dalam hal yang saya sebutkan tadi. Tapi ingat, dalam hal investasi juga tergantung chart pribadi Anda. Jadi cek juga chart pribadi Anda. Yang jelas Venus di sini akan membawakan energi positif atau energi menyenangkan dalam hal seks, keintiman, psikologi, dan juga investasi. Jadi bagi Pisces rising yang akan fokus pada bulan Agustus ini adalah diri Anda sendiri, Pisces, rumah pertama, Leo, rumah ke-6, Cancer, rumah ke-5, Virgo, rumah ke-7, serta Libra, rumah ke-8.